Ini Joe. Joe adalah lelaki biasa. Dia pekerja kantoran, kadang-kadang suka jogging, dan hobinya menuliskan lelucon cerdas yang dia dengar. Dan seperti siapapun di luar sana, Joe juga punya emosi. Mari kita ikuti Joe dan melihatnya menangani urusannya sebentar. Sekarang ini, Joe tenang. Hari masih pagi dan dia akan pergi bekerja, terhanyut memikirkan hari yang akan dihadapinya. Lihat saja dia, sangat tenang. Joe baru akan memasuki gedung kantornya saat sesuatu mengenai punggungnya. Merpati yang hinggap tepat di atasnya tampak congkak, tapi Joe tidak bisa melihat burung itu, dia hanya terkejut. Emosi bangkit dari dalam dirinya dan mengaktifkan atau menonaktifkan area tertentu di tubuhnya. Sekarang ini, Joe mengalami ketegangan di kepala dan dadanya karena pukulan mendadak di punggungnya. Tapi perasaan itu berlalu dan tanpa pikir panjang lagi, Joe memasuki gedung. Di dalam gedung, Joe bertemu rekan kerjanya yang melihat bercak di punggung dan sepatu ketsnya. Rasa terkejut memukul-mukul genderang dalam kepalanya lagi. Tapi kemudian mendadak sirna, digantikan oleh rasa malu yang kuat. Pipi Joe memerah, darah terpompa ke kepala dan perutnya, lantas kakinya menjadi lemas. Dia bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan kotoran itu, sementara rekan kerjanya masih menyeringai di belakangnya. Akhirnya, Joe bersih dan berjalan menuju mejanya. Dia membuka surat-surat kantor dan melihat pesan dari Pak Bos yang memintanya segera menghadap begitu dia tiba. Kecemasan menghantam keras dada Joe. Joe bersandar di kursinya, mencoba menenangkan diri, tapi perasaan itu telah mencengkram hatinya dengan kuat. Sambil memaksa kakinya untuk melangkah, Joe berdiri dan berjalan menuju ruangan Pak Bos. Suasana hati pria itu jelas sedang tidak baik hari ini. Joe merasakan tekanan dalam hatinya semakin berat. Dia harus mengarsipkan laporan yang telah ditulisnya selama 2 hari dan harus siap sebelum waktu makan siang hari ini. Atau dia akan kehilangan bonusnya. Saat itulah rasa takut menghantam dan telapak tangan Joe berkeringat. Joe tahu dia tak akan mampu selesai tepat waktu. Dia menelan ludah, mengangguk, dan meninggalkan ruangan. Joe berkeringat dan matanya melebar, sangat ingin menyelesaikan pekerjaan sebanyak mungkin sebelum tenggat. Lalu, seorang temannya, Matt, menghampiri dan menawarkan bantuan untuk meninjau laporan itu. Joe bersyukur, rasa lega seperti mengalir dari kepala menuju perutnya. Dengan bantuan Matt, dia akan bisa selesai tepat waktu. Dia selesai menulis dan mengirimkan konsepnya kepada Matt. Waktu baru menunjukkan pukul 12:30, setengah jam sebelum tenggat. Phew. Joe mengusap keringat di dahinya dan menunggu. Sebuah pesan datang dari Matt, semuanya baik, versi final laporan sudah dikirim ke Pak Bos. Dengan berseri-seri dan rasa hangat di sekujur tubuhnya, Joe mengirimkan ucapan terima kasih dengan huruf kapital sebagai balasannya. Merasa begitu bahagia, wajah Joe bersinar saat pergi makan siang. 1 jam berlalu, dia kembali ke mejanya dan melihat pesan dari Pak Bos. Semuanya harus berkumpul di ruang rapat untuk mengikuti presentasi. 15 menit kemudian, semuanya sudah duduk dan Pak Bos memulai rapat. Joe terhanyut dalam pikirannya sendiri saat sesuatu menyentakkan lamunannya yang mengembara. Kejutan datang lagi, kali ini dari layar lebar di depan. Itu laporannya. Dan Pak Bos jelas sangat puas dengan yang dilihatnya. Joe tak bisa mempercayai mata dan telinganya. Penulis laporan itu sedang dipuji. Rasa bangga memenuhi diri Joe dalam gelombang besar, membuat kepalanya mendongak dan dadanya membusung, seolah-olah ada yang meniup balon di dalam dirinya. Kemudian dengan berseri-seri, Pak Bos mengumumkan si pembuat laporan. Joe sudah setengah jalan hendak bangkit dari kursinya saat dia mendengar nama itu. Bukan namanya, melainkan Matt. Dan dia sedang berjalan di lorong dengan senyum selebar senyum Pak Bos. Awalnya, Joe tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi kemudian menjadi jelas baginya. Matt menjebaknya. Dia telah mengatur agar laporan itu seolah-olah milik Matt, bukan laporan Joe. Kemarahan meledak dalam diri Joe seperti ledakan supernova. Tangannya mengepal dan dia nyaris bisa merasakan panas dan ketegangan yang menyakitkan dalam dirinya. Tapi tidak hanya itu, dia melihat wajah congkak itu dan gelombang rasa jijik naik dari perut sampai ke tenggorokannya seperti asap gedung terbakar.
Dan semua itu disertai oleh rasa benci yang begitu kuat, sehingga kepalanya terasa nyaris terbelah dua, membuat wajahnya berubah. Kepalan tangan Joe memutih karena tegang. Rapat usai, dan Joe adalah orang pertama yang melesat meninggalkan ruangan. Dengan amarah yang mendidih di dalam dirinya, dia duduk di depan komputernya dan mulai berpikir. Depresi itu jahat. Rasa itu dimulai dari kepala, bergerak turun, dan menjalar sampai ke kedua lengan dan kaki. Joe tidak bisa bergerak dari kursinya. Joe yang malang. Ponsel Joe berdering. Dengan tangan yang sangat berat, dikeluarkannya benda kotak itu dari sakunya, dan dia melihat layarnya. Jane yang menelpon. Joe menjawab dengan suara serak, tekanan besar masih terasa di atas kepalanya. Joe menceritakan segalanya kepada Jane, dan seperti biasa, Jane yang bijaksana memberinya ide cerdas. Joe memandang ke layar monitor, berterima kasih kepada Jane, dan menutup telepon. Tekanan berat itu telah hilang, dan rasa cinta menggantikannya. Perasaan hangat dan nyaman yang muncul dari hati mengalir ke seluruh tubuh. Joe mencetak percakapannya dengan Matt dan menghubungi Pak Bos. Laki-laki itu terdengar terkejut, tapi setuju untuk bertemu dengan Joe. Dia berdiri dan pergi ke ruangan Pak Bos lagi dengan langkah mantap dan pasti. Saat mengetuk pintu, dia merasa agak cemas lagi, tapi ditekannya perasaan itu. Lantas, memasuki ruangan. Pak Bos melihat Joe dengan sebelah alis terangkat, dan Joe dengan tenang meletakkan hasil printout percakapannya di atas meja. Masih kebingungan, Pak Bos memperhatikan printout dan memberengut. Lalu dia meminta Joe menunggu sebentar, seraya mengambil telepon. Joe merasa menang. Rasa bangga bercampur gembira memenuhi dirinya lagi, mengusir semua emosi negatif yang tadinya masih tertinggal. Rasanya seperti sebuah orkestra sumber air panas, dan sekeras apapun dicoba, dia tetap tidak bisa menahan senyum kecilnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Matt memasuki ruangan dan memandang Joe dengan terkejut. Oh, Joe sangat mengenali ekspresi itu. Pak Bos menunjukkan printout percakapan mereka, dan Matt mulai tampak mengkerut. Rasa malu dan takut membuat pipinya merah menyala, napasnya menjadi cepat dan tersengal. Dia tidak bisa berkata apa-apa untuk membela diri, hanya menggumamkan sesuatu yang tak bisa dimengerti. Pak Bos meminta Joe meninggalkan mereka sebentar, dan dengan gembira, Joe mematuhinya. Sebelum pintu tertutup di belakangnya, Joe melemparkan pandangan ke belakang dan berhenti melangkah sejenak. Apa itu yang ada di dalam diri mereka? Sejenis monster? Ada 2 makhluk kecil dalam diri Matt, satu di kepalanya dan yang lain di perutnya. Dan satu makhluk besar di dalam dada Pak Bos, sepertinya ia sangat marah. Mata Joe membelalak dan jantungnya berdebar-debar. Dia menutup pintu, merasakan jarinya mati rasa karena takut. Dia memandang dirinya sendiri, sebenarnya tidak ingin, tapi dia tak bisa menahan keinginannya. Dan di sanalah juga makhluk kecil mirip yang dia lihat dalam perut Matt memberengut kepadanya. Joe tidak mengerti apa yang terjadi, jantung berdegup di dadanya. Dia mencengkram perutnya, berteriak keras, dan jatuh pingsan. Joe siuman di ranjang empuk. Dia merasa pusing dan tidak tahu di mana dia, sampai merasa ada tombol kecil di tangan kanannya. Dia menekan tombol itu, dan seorang perawat masuk beberapa detik kemudian. Perawat memberitahu bahwa Joe terlalu tertekan dan pingsan, sehingga rekan-rekan kerjanya memanggil ambulans dan membawanya kemari ke bangsal ini. Joe mengucapkan terima kasih kepada perawat itu, dan meminjam ponsel untuk menghubungi Jane. Wanita itu tersenyum dan memberikan ponsel kepadanya. Joe mulai menekan nomor kontak Jane, dan perawat meninggalkannya sendiri. Jane datang setengah jam kemudian dalam keadaan cemas. Joe berkata keadaannya baik-baik saja, bahwa dia hanya terlalu lelah bekerja dan akan segera membaik. Dia bercerita ada hal aneh soal kondisinya. Dia merasa melihat monster dalam diri Matt dan Pak Bos, dan bahkan di dalam dirinya sendiri. Setelah dipikirkan, kemungkinan itu adalah bentuk perwujudan emosi. Jane memandangnya dengan khawatir. "Kenapa?" tanya Joe. "Bukan apa-apa," jawab Jane. "Hanya saja..." Jane mengangkat sedikit bajunya dan Joe melihat perutnya. "Maksudmu, kamu melihat ini? Memangnya kenapa?" Joe!